judulnya keindahan. Saat engkau mengatakan kepadaku, aku sangat tidak suka bila keluargaku dihinakan, akan tetapi bila aku yang dihinakan, silahkan kau lakukan. Sejak itu segera kutanggapi, tidak wahai kekasihku, karena sesungguhnya siapa yang menghinakan orang lain sebenarnya dia telah menghinakan diri mereka sendiri. Dan siapa yang memuliakan orang lain, maka sesungguhnya dia telah memuliakan dirinya sendiri. Pada kenyataannya demikian wahai kekasihku, setiap orang senang ketika mentertawakan dan menyalahkan orang lain, mulai dari orang-orang miskin yang mengeluarkan kata-kata serapah, orang-orang kaya yang menghinakan siapa yang berada di bawahnya, orang-orang bodoh yang tidak berpikir dulu sebelum berbicara, sampai orang pandai yang gemar berdebat, yang tidak mau mendengarkan serta selalu ingin bicara. Cobalah tengok, barangkali saja engkau banyak melakukan kesalahan kepada orang lain. Memang sulit seseorang memperhatikan dirinya sendiri. Hampir kebanyakan orang selalu memperhatikan orang lain. Oleh karena itu aku hanya menghantarkan dirimu untuk melihat bagaimana engkau dapat memperhatikan dirimu sendiri. Saking dekatnya kesalahanmu sampai engkau sendiri tidak dapat melihatnya. Saking jauhnya kesalahanmu sehingga engkau tidak dapat melihatnya pula. Demikian juga aku, kesalahanku dapat dilihat oleh banyak orang, tetapi aku ingin dapat melihatnya sendiri. Alangkah baiknya bila aku dapat melihat diriku sendiri. Sekiranya aku dapat berbicara, apa salahku? Aku juga ingin dapat mendengarkan, ini salahmu, itu salahmu. Dari situ sesungguhnya aku selalu memberitahukan apa yang kulihat dari dirimu sendiri tentang segala kesalahanmu melalui komunikasi yang sangat halus, sampai-sampai tak tampak dan tak bersuara. Engkau mesti mendapat frekuensi yang tepat, sebagaimana televisi tak akan menampilkan gambar yang jelas dan radio tak akan mengeluarkan suara yang gamblang. Sekiranya engkau dengan siapapun selalu online dalam mendapatkan maupun memberikan apapun yang mendatangkan kebaikan, keadaanku tidak berubah. Engkau adalah diriku. Kalau aku mengingatmu, maka di saat yang sama engkau juga sebenarnya sedang mengingatku. Yang mungkin terjadi adalah kehadiranku yang tidak pernah disambut siapapun ketika aku tidak pernah menghadirkan siapapun. Maka kehadiran diriku tidak akan pernah terjadi, karena yang menghadirkanku adalah kehendak diriku sendiri. Apapun yang berada di sini adalah hanya sekedar numpang lewat. Tinggal kapan saatnya mendapatkan dan di mana saatnya dilepaskan. Kendati pun demikian, hendaknya dimanfaatkan saja untuk menghantarkan kepada kebaikan-kebaikan. Adapun keberadaanmu wahai kekasihku, engkau bukan sekedar numpang lewat maupun tempat persinggahan, melainkan engkau adalah tanah airku yang selalu berada di dalam hatiku. Engkau hadir di hatiku, tidak ada tempat lain selain tanah airku sendiri yang menjadi tempat tinggalku. Keputusanku tidak pernah berakhir. Aku yang berhak menentukan apa yang menjadi kehendakku. Tidak ada yang dapat menggeser apapun untuk masuk ke dalam urusanku, dan tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk keluar dari segala tujuanku. Temanmu itu tidak memiliki nilai jual sama sekali. Kelebihannya hanya dapat mengoreksi kesalahan orang lain, sementara keadaan dirinya sendiri tidak pernah diperhatikan. Seperti penjual nasi goreng yang merasa laku dan paling enak, sedangkan tidak ada seorang pun yang mendatanginya. Dari awal penawarannya yang buruk dengan memaksa orang lain untuk membeli, kemudian proses pemasaran yang tidak ramah dan angkuh, hingga akhir yang buruk dengan menjual makanan basi maupun memasarkannya kepada yang sudah kenyang.
Konsekuensi dari kebebasan untuk memilih adalah tanggung jawab. Kebaikan maupun keburukan yang dilakukan akan kembali kepadanya. Sedangkan bagaimana aku menanggungnya sementara aku tidak pernah merasa memilihnya. Yang bikin mengantuk itu justru jalan tol, bukan jalan yang berkelok-kelok. Hati-hati dengan hidup yang lurus-lurus saja, karena bila mengantuk tiba-tiba, potensi kecelakaan lebih besar. Aku sudah memiliki peta besar untuk mewujudkan cita-citaku, sehingga aku mesti menjalani alurnya dengan baik. Berhati-hati dengan permainan kehidupan bersama orang lain. Budi buruk yang kita lakukan berakibat kita senang kepada suatu kerendahan, senang berbuat maksiat, berada di tempat yang tidak layak didatangi, merasa nyaman pada kekotoran, dan akan memilih yang terburuk dari yang buruk. Kesempatan apa yang dikatakan pepatah, tidak datang dua kali tidaklah salah. Hanya saja aku merasa bahwa kesempatan yang terlewatkan apabila datang kembali membuat rasa gembira yang didapat menjadi berkurang. Ketika aku melihat dirimu sedang berbincang bersama teman-temanmu, aku segera kutepis rasa sanggungku untuk mengatakan sesuatu kepadamu. Bulan depan aku akan tinggal dengan keluarga baruku. Ibuku baru saja menikah, jadi tolong engkau mengerti untuk tidak mengganggu diriku dahulu. Segera engkau matikan rokok yang sedang engkau hisap, yang tinggal setengah lagi. Maksudmu gimana? Engkau bertanya dengan bingung. Aku bersama ibuku akan segera pergi tinggal bersama suaminya. Bila kita berjodoh pasti kita dipertemukan kembali. Apakah engkau juga akan menikah? Tanyamu penasaran. Masa depanku ada di tangan Tuhanku. Engkau mesti mengerti, usiaku sudah kepala 3, jadi aku harus segera memilih calon istriku. Lebih cepat lebih baik, jelasku dengan sedih melihat dirimu yang menaruh harapan kepadaku. Ya sudah, terserah engkau saja, yang terpenting asal engkau bahagia. Semoga Tuhan merestui semuanya, semua rencana baik kita. Jawabku. Melihat keindahan dari dua bola matamu yang berbinar yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Cirebon, 31 Desember 2020.